Bagaimana cara agar suami mau belajar mengaji sedang istrinya adalah tipe orang yang tidak sabar mengajari. Namun suami tidak juga ada niat untuk belajar membaca Quran pada ahlinya, dan hal tersebut selalu menjadi pertengkaran rumah tangga. Baik para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada kisahnya para nabi dan kisahnya para rasul, maka kita mendapatkan ada di antara nabi yang didukung oleh istrinya, seperti nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ada istri-istri para nabi itu tidak didukung oleh siapa? Oleh istrinya mereka. Siapa di antaranya? Nabi Lut, istrinya tidak mendukung. Siapa lagi? Nabi Nuh, juga istrinya tidak didukung. Tetapi bersama dengan itu mereka sangat bersabar untuk mengajak istri mereka untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita harus bersabar dan jadilah kita sebagai seorang dokter yang baik, yang mana ketika dokter yang baik dia tahu bahwasanya pasien ini sedang sakit, dia tahu bahwasanya ini obat yang terbaik untuk pasiennya, maka dokter yang baik dia semaksimal mungkin akan berusaha untuk agar si pasiennya itu mau disuntik, mau minum obat. Nah, pakailah beraneka ragam cara. Pakailah dengan segala bentuk jalan selama tidak menyelisih syariat agar suami, ibu-ibu atau suami yang bertanya bisa dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Daripada rahmatnya Allah, Allah memberikan kelembutan dalam hati engkau wahai Muhammad. Kalau seandainya engkau bersikap kaku, bersikap jumud, bersikap kasar, maka niscaya orang-orang akan lari di sekitaranmu. Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul. Ya, nasab beliau nasab yang terbaik dari sisi ibu dan juga dari sisi bapak. Iya, dan bersamaan dengan itu wajah beliau adalah wajah yang sangat tampan. Iya, tetapi kalau seandainya beliau bersikap keras, bersikap kaku, nggak sabaran, maka manusia akan lari dari beliau. Lah kita siapa? Ya, nabi kita bukan, ya nasab kita juga biasa-biasa, bukan nasabnya seperti nasabnya Rasulullah. Kemudian caranya kita gunakan cara yang salah lagi, hujahnya paling haram, bid'ah, syirik. Apa bid'ahnya? Pokoknya bid'ah. Kamu nggak percaya sama saya? Dari awal penjelasan bid'ah syirik, bid'ah syirik, bid'ah syirik. Apa dalilnya? Pokoknya ada dalil dalam Al-Quran. Lah gimana orang mau menerima dakwah kita, akhlak kita jelek, kemudian kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang apa? Yang memuaskan si suami. Atau bisa saja setelah dia ikut kajian, ya nggak pernah nampak di rumah. Suaminya makan siang dibeli nasi bungkus. Ya, begitu juga makan malam. Kenapa? Jadi panitia kajian. Dia merasa bahwasanya apa yang dia buat itu sudah luar biasa. Nah, naudzubillah. Dia merasa apa yang dia buat ini bisa mengantarkan ke dalam surga. Di zaman Nabi ada seorang wanita yang dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW kalau suaminya ini suka memukul dia kalau sedang sholat. Kemudian suaminya ini membatalkan puasanya. Setiap dia berpuasa dibatalkan oleh suaminya. Kira-kira kalau ada orang yang curhat kepada kita ibu-ibu, ngomongannya seperti ini, apa kita sampaikan? Apa kita sampaikan kira-kira? Ustaz atau akhi, misal saya ini punya suami saya dipukul sama suami saya kalau saya sholat. Setiap saya puasa selalu suami saya batalin puasa. Kira-kira apa kita jawab? Suami anti sudah ngaji. Sudah ngaji, ikhwan dia sudah ngaji. Iya, wah saya pikir bukan manusia ini orang seperti ini. Ini pandangan kita. Tapi subhanallah ketika hal ini diperhadapkan kepada Nabi, Nabi tanya, kenapa kamu memukul dia ketika dia sholat? Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ya laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ini istri saya kalau sholat panjang selalu sholatnya. Dia saya sudah mengingatkan sholatnya jangan terlalu panjang-panjang, pendek saja sholatnya. Makanya saya pukul dia. Kata Nabi, besok-besok kalau sholat jangan terlalu panjang, pendekkan sholatmu. Engkau punya hajat melayani suamimu. Kan begitu? Nah yang kedua, kenapa kau setiap dia berpuasa engkau batalkan puasanya? Ya Rasulullah, tidaklah saya menikah dengan dia kecuali untuk menjaga syahwat saya. Lah setiap hari puasa gimana syahwat saya ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, besok-besok kalau kamu berpuasa minta izin sama istrimu, sama suamimu. Jelas ya? Nah ini kadang-kadang saya nggak mengatakan semua. Ada ibu-ibu setelah kajian udah ngurusin suaminya, si ibu ngurusin kajian. Bagus nggak ngurusin kajian? Bagus, bukannya nggak bagus. Tetapi sesuatu yang bagus ketika tidak diletakkan pada tempatnya itu tidak akan menjadi bagus. Itu harus dipahami. Mu'adz bin Jabal menyolati manusia dengan sholat yang panjang pada waktu itu, bagus nggak? Bagus, tapi ditegur oleh Nabi SAW.
Kan di belakang kamu ada orang tua, ada orang punya hajat, ringankan sholat kepada mereka. Bisa dipahami? Jadi ketika sudah ikut kajian, lebih menservis suaminya. Yang tadinya hanya masakan kayak begini, masakannya nggak berubah-ubah dari Senin sampai Senin, makannya sama terus. Ini sudah ngaji, saya mungkin harus sering buka di YouTube, lihat bagaimana cara masak yang lebih menarik untuk suami saya. Insya Allah, ya dengan cara-cara seperti ini akan bisa menyentuh para suami. Betul nggak ibu bapak-bapak? Betul nggak? Udah, itu curhatnya bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, tapi kalau seandainya si ibu sudah maksimal mungkin untuk mengurusi suaminya, mengajak suaminya, disitulah keterbatasan kita. Kita nggak lebih fasih dibandingkan Nabi dalam berdakwah. Kita nggak lebih bijak dibandingkan Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran. Tapi paman yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, ya beliau tetap tidak mendapatkan hidayah. Ini menunjukkan teori yang kita bahas tadi, ada saatnya manusia itu lemah. Dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, sehingga menghibur diri kita. Adapun cerai ini bukan solusi. Ya sedikit ada masalah suami, cerai. Suami nggak ini, cerai. Suami ini nggak cerai. Bukan begitu caranya. Butuh kesabaran. Ya Nabi berdakwah saja 23 tahun. Masa ente mau dakwain orang selama 2 hari harus berubah langsung kayak malaikat? Ya nggak bisa. Butuh kesabaran. Ya, bab tolak itu ada babnya sendiri. Ya jadi jangan sampai sudah ikut pengajian, ini banyak orang yang sudah ikut pengajian minta cerai semua sama istrinya, sama suaminya. Akhirnya menjadi jelek citra dari dakwah yang kita bawa. Faham? Jadi selama dia memang masih menjaga sholat, mungkin dia belum kajian, ya sudah kita bersabar dulu. Ya kita jadikan itu sebagai ladang pahala untuk menarik orang yang kita cintai agar bisa berhijrah bersama-sama. Jelas ya? Baik, wallahu a'lam.